ketika nuansa alam berpadu dalam tatanan kehidupan yang selaras, hidup harmoni dalam seni dan budaya. Keramahan masyarakat menyajikan kehangatan yang menyatukan. Semua bersatu padu, berjalan berdampingan, bergerak secara sinergi dengan segala keteguhan untuk menuju ke arah kemajuan. Inilah Kabupaten Bantul. Selamat datang di Bantul Projo Taman Sari. Kabupaten Bantul salah satu dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantul menempati daerah dataran rendah, perbukitan, dan wilayah pantai. Dataran rendah dengan hamparan persawahan tanah yang subur. Kesuburan tanah di Kabupaten Bantul menyokong kehidupan perekonomian warganya. Pertanian menjadi salah satu mata pencaharian utama di Kabupaten Bantul. Beraneka ragam jenis tanaman tumbuh subur mensejahterakan warganya. Untuk kesejahteraan rakyat, pemerintah Kabupaten Bantul membuat kebijakan produksi pangan tersendiri. Kabupaten Bantul bertekad untuk memproduksi sendiri beras bagi kebutuhan masyarakatnya. Di samping juga untuk diedarkan ke wilayah lain. Beras asli Bantul, nama produk beras yang diproduksi oleh petani lokal Bantul. Tidak hanya beras asli Bantul yang kini sedang meroket gaungnya. Melalui kebijakan pemerintahannya, Kabupaten Bantul juga tengah meningkatkan produksi buah pisang lokal. Barling, itulah nama buah pisang asli Bantul yang bahkan telah diekspor ke Italia. Bantul dianugerahi pula kekayaan hasil laut yang melimpah. Di samping itu tentu saja keindahan pantainya. Dianugerahi alam yang indah tidak lantas membuat warga dan pemerintahan Bantul berpangku tangan. Objek-objek wisata alam dikelola secara bijak berkat sinergi antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Objek-objek wisata baru banyak bermunculan, dibuka bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Kabupaten Bantul. Dikelola dengan tetap memperhatikan ekosistem lingkungan, mengedepankan konsep sadar wisata dan sabta pesona. Objek-objek wisata di Kabupaten Bantul dikelola secara profesional, sehingga mendorong tumbuh kembangnya industri pariwisata secara menyeluruh dan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, memperluas dan memeratakan lapangan kerja. Untuk mengoptimalkan pengembangan objek wisata di Kabupaten Bantul, telah ditempuh program diversifikasi produk wisata. Selain itu, juga dengan meningkatkan promosi wisata. Berkarya dengan tetap menjadi penjaga budaya, masyarakat Bantul memperkuat sektor perekonomian di berbagai bidang. Kabupaten Bantul menghasilkan beragam hasil kerajinan yang unik, memiliki nilai seni yang tinggi. Berkat inovasi dan kreativitas tanpa henti, kerajinan Kabupaten Bantul bahkan bernilai ekspor. Bekerja dengan tekun, usaha kreatif masyarakat bisa terus berkembang berkat kerjasama dan dukungan pemerintahannya. Sektor-sektor usaha kecil menengah memiliki wadah yang bernama Rumah Kreatif Bantul. Kabupaten Bantul memiliki produk-produk unggulan berbasis kuliner. Eksistensi kuliner khas Bantul selain menggerakkan roda perekonomian juga merupakan bagian dari pelestarian budaya. Geplak, panganan manis legit ini berbahan dasar kelapa, yang notabene pohon kelapa tumbuh subur di Bantul. Hasil kelapa yang melimpah
oleh masyarakat dimanfaatkan untuk memproduksi makanan yang saat ini menjadi oleh-oleh wajib jika berkunjung ke Bantul. Alam sudah memberikan kekayaan yang melimpah bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Adanya industri pembuatan gula merah menjadi salah satu wujud syukur masyarakat Bantul dengan mengelola kekayaan alam yang ada. Mengelola sumber pangan lokal negeri sendiri menghasilkan cita rasa kuliner yang khas. Jika mie pada umumnya terbuat dari tepung terigu, ada 3 jenis mie di Kabupaten Bantul yang berbahan dasar sumber pangan lokal Bantul. Mides merupakan singkatan dari mie pedas atau mie pedas. Terbuat dari tepung tapioka, diracik dengan bumbu-bumbu tradisional. Mie pentil. Sesuai dengan namanya, mie pentil memiliki tekstur yang kenyal. Terbuat dari tepung kanji yang merupakan sari dari singkong. Mie pentil banyak dijual di pasar tradisional. Mie ledek. Mie ledek terbuat dari tepung singkong dan gaplek, serta bebas dari bahan pengawet. Selain rasanya yang nikmat, ada cerita yang panjang dalam proses pembuatannya. Proses penggilingan bahan mie ledek menggunakan alat tradisional yang dibantu dengan menggunakan tenaga sapi. Kreativitas Bantul di bidang kuliner tidak berhenti sampai di situ. Banyak tempat makan baru bermunculan. Tempat makan yang menyajikan kuliner tradisional dipadu kuliner modern dengan mengusung tema dan konsep yang unik. Dengan tetap memegang teguh budaya, Kabupaten Bantul bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Untuk mempercepat terwujudnya birokrasi pelayanan publik yang berkualitas, Bupati Bantul memberikan gagasan untuk meluncurkan satu instansi, satu inovasi. Inovasi pelayanan publik tidak harus suatu penemuan baru, namun dapat berupa perluasan atau peningkatan kualitas pada pelayanan publik yang sudah ada. Saat ini, masyarakat Bantul sudah mulai merasakan dampak positif dari reformasi birokrasi ini. Untuk pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Bantul terus melakukan inovasi berbasis informasi dan teknologi. Inovasi berbasis informasi teknologi yang diluncurkan Bantul, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi mobile Lapor Bantul. Menjadi salah satu wilayah kabupaten di Indonesia yang telah menerapkan e-government, Bantul saat ini terus berbenah. Smart City menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai di bumi Projo Taman Sari ini. 75 desa di Bantul sudah difasilitasi sistem informasi desa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat sumber daya manusia di desa agar bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. E-government akan mempercepat reformasi birokrasi antara lain dengan pelayanan kepada masyarakat secara online di berbagai sektor. Dengan e-government akan terjalin hubungan yang efektif, efisien, bersih, dan transparan antar pemerintah daerah, masyarakat desa, dan pelaku kepentingan lain. Dukung e-government untuk mewujudkan masyarakat Bantul yang sejahtera. Pemerintah Kabupaten Bantul di bawah kepemimpinan Bupati Suharsono dan Wakil Bupati Abdul Halim Muslih konsisten terhadap kewenangannya. Yang dikenal dengan urusan pemerintah konkuren. Prestasi dan capaian yang telah diraih antara lain mampu mempertahankan sertifikat ISO 9001-2015, role model pelayanan publik dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penghargaan Kabupaten Sehat, Swasti Sabah, tingkat Wistara.
Untuk tahun 2017, terdapat 19 indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Dan jumlah tersebut indikator kinerja yang tercapai Pemkab Bantul melebihi target. Rata-rata capaian indikator kinerja tersebut adalah sebesar 94,44% atau disebut kategori sangat tinggi. Prestasi lainnya adalah Bantul mampu mempercantik wajah kotanya dan menghadirkan Taman Paseban. Hadirnya Taman Paseban selain menambah ruang terbuka hijau, juga sebagai ruang publik yang digunakan masyarakat Bantul. Ruas Jalan Bantul yang merupakan bagian dan gerbang masuk kota Bantul terlihat lebih terbuka dan bersih. Pasar tradisional Bantul semakin kentara sebagai titik nol kota Bantul. Pasar tradisional juga semakin tertata. Dengan hadirnya wajah baru ini, setiap minggu pagi digunakan sebagai kawasan Car Free Day. Pemerintah daerah dapat melaksanakan misi Makarya Bangun Desa dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas program. Caranya dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa program telah dilakukan untuk mendukung misi Makarya Bangun Desa, di antaranya pembangunan pasar rakyat. Beberapa pasar rakyat mulai dibenahi dan dipercantik supaya lebih menjadi daya tarik bagi konsumen. Ayo, dukung terus program pemerintah daerah dengan berpartisipasi aktif mengoptimalkan potensi wilayah menuju Kabupaten Bantul yang lebih baik. Kabupaten Bantul menaruh kepedulian yang cukup tinggi akan bidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan diantaranya, pemerintah memiliki program baru yaitu program Boga Sehat. Program Boga Sehat merupakan program inovasi dari pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk pemenuhan gizi bagi masyarakat di Kabupaten Bantul. Untuk sektor pendidikan, pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui alokasi pembiayaan pendidikan dan program-program peningkatan prestasi akademik dan non-akademik, baik pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan lembaga atau sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Suharsono, Bupati Bantul. Makarya Bangun Desa adalah visi dalam membangun kesejahteraan dari tingkat dusun ke desa. Untuk menjalankan visi tersebut diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, sehingga semua hajat yang tertuang dalam perencanaan bisa segera terrealisasikan. Membangun Bantul harus mengikut sertakan semangat gotong royong, keharmonisan, kepedulian, serta kebersamaan. Dengan semangat Makarya Bangun Desa, kita wujudkan masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantul selalu berupaya terus berbenah memberikan kualitas terbaik bagi masyarakat. Kabupaten Bantul dengan kearifan lokalnya teguh menjaga seni dan budayanya, bergerak dinamis dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sadar akan pentingnya mencintai alam, lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya bergerak secara harmoni. Bantul, the harmony of nature and culture.